Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tadabbur surat Al-Falaq. Di dalam ketakutan, Nabi kita alaihi salatu wassalam selalu membacakan zikir. Namun setelah turun surat Al-Falaq dan An-Nas, beliau meninggalkan zikir-zikir itu dan menggantikannya hanya dengan membacakan Al-Falaq dan An-Nas di setiap ketakutan-ketakutan beliau. Lalu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir bahwa Nabi SAW memerintahkan beliau agar membacakan Al-Falaq dan An-Nas di setiap selesai salat 5 waktu. Perbandingan antara surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Di dalam surat An-Nas terdapat perlindungan dari bahaya dalam diri manusia, yaitu waswasil khannas. Lalu di dalam surat Al-Falaq terdapat perlindungan dari 4 bahaya di luar diri manusia. Perbandingan yang kedua, di dalam surat An-Nas disebutkan 3 nama Allah untuk 1 bahaya, yaitu bahaya dalam diri manusia. Tetapi di dalam surat Al-Falaq disebutkan 1 nama Allah untuk 4 bahaya di luar diri manusia. 4 bahaya di luar diri manusia. Yang pertama, min syarri ma khalaq, dari kejahatan setiap ciptaan Allah. Bahaya yang kedua adalah min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan malam. Bahaya yang ketiga adalah an-naffatsati fil 'uqad, tukang sihir. Bahaya yang keempat adalah hasidin idza hasad, orang-orang yang dengki. Untuk 4 bahaya yang sesungguhnya di luar diri manusia hanya disebutkan 1 nama Allah, yaitu Rabb. Pertanyaannya, kenapa untuk 1 bahaya dalam surat An-Nas disebutkan 3 nama Allah, yaitu Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas? Lalu untuk 4 bahaya dalam surat Al-Falaq hanya disebutkan 1 nama Allah, yaitu Rabbil Falaq. Jawabannya, karena bahaya yang disebutkan dalam surat An-Nas mengancam dan menghantam agama seseorang, merusak agama seseorang. Adapun bahaya yang disebutkan dalam surat Al-Falaq hanya merusak dunia seseorang. Tentu bahaya yang merusak agama seseorang, iman seseorang lebih buruk daripada bahaya yang hanya sekedar merusak dunia seseorang. Itu sebabnya bahaya dalam surat Al-Falaq bersamaan dengan 3 nama Allah, karena bahaya itu langsung merusak iman yang sesungguhnya lebih berbahaya daripada bahaya yang hanya merusak agama seseorang. Kemudian yang kedua, terkadang berlindung dengan menyebut nama Allah, a'udzubillah. Tapi dalam surat Al-Falaq dan An-Nas berlindung hanya dengan menyebutkan nama Rabbun, bukan dengan menyebutkan nama Allah. Kenapa hal ini terjadi? Anda lihat, berlindung dengan menyebutkan nama Allah diperintahkan oleh Allah saat membaca Al-Quran. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Anda tahu bahwa Allah artinya adalah maha diibadahi. Maka berlindung dengan menyebutkan nama Allah sangat tepat ketika seseorang akan beribadah, yaitu akan membaca Al-Quran. Nah, adapun berlindung dengan menyebutkan nama Rabbun bukan dalam konteks seseorang akan beribadah, sehingga tidak perlu menyebutkan nama Allah yang berarti maha diibadahi. Tapi berlindung dengan menyebutkan nama Rabb adalah meminta Allah melakukan pertolongan, yaitu perlindungan, sehingga cocok dan sesuai kalau kemudian kita minta perlindungan dengan menyebutkan Rabb, karena perlindungan itu adalah rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Al-Falaq artinya adalah waktu subuh. Qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung dengan Tuhannya waktu subuh. Kenapa waktu subuh disebut? Subuh adalah peralihan malam menjadi siang. Sehingga Allah yang maha mampu mengubah malam menjadi siang, tentulah Allah lebih mampu lagi melindungi kita dari kejahatan dan bahaya A dan bahaya B. Sehingga dengan menyadari kemampuan Allah mengubah malam menjadi siang melalui peralihan waktu subuh, dengan menyadari kekuatan Allah akan muncul
kekuatan tawakal pula kepada Allah Azza wa Jalla. Di sisi lain, di sini ada aspek optimisme dan harapan. Subuh adalah akhir dari malam menuju terangnya siang. Maka Anda yang berada dalam ketakutan Anda adalah gelap yang akan berakhir dengan datangnya siang rasa aman dengan membacakan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dalam surat Al-Falaq kita berlindung dari 4 kejahatan, 4 bahaya. Bahaya ciptaan Allah, yang kedua bahaya waktu, yang ketiga bahaya perbuatan, yang keempat bahaya penyakit jiwa. Bahaya pertama, bahaya ciptaan Allah, min syarri ma khalaq. Karena sejumlah ciptaan Allah memang berbahaya, seperti misalnya kalajengking, seperti misalnya ular dan lain-lain. Maka kita berlindung kepada Allah dari bahaya ciptaan-ciptaannya yang memang berbahaya. Tentu termasuk jin, termasuk manusia-manusia yang jahat dan zalim. Bahaya yang kedua adalah bahaya waktu, yaitu malam. Ternyata malam ini pun bahaya. Kenapa malam bahaya? Karena di waktu malam kejahatan lebih rentan terjadi. Karena di waktu malam binatang-binatang berbahaya, serangga-serangga berbahaya, kalajengking dan lain-lain biasanya juga keluar di malam hari. Dan malam hari menjadi lebih bahaya karena dia adalah kegelapan di mana manusia sulit untuk berlari, sulit untuk menghindar seperti siang hari. Kejahatan yang ketiga adalah kejahatan perbuatan, yaitu an-nafathat, yaitu sihir. Tentu banyak kejahatan, tapi kejahatan perbuatan yang disebutkan dalam Al-Falaq adalah sihir. Kenapa demikian? Karena kejahatan selain sihir bersifat kasat mata sehingga mudah dihindari. Preman yang bawa golok mudah dihindari karena kejahatannya kasat mata. Tetapi tukang sihir kejahatannya tidak nampak sehingga sulit untuk dihindari. Maka dari sekian banyak kejahatan dalam perbuatan manusia yang disebutkan adalah tukang sihir karena dia adalah kejahatan yang sulit untuk dihindari. Maka dianjurkan untuk minta pertolongan kepada Allah. Lalu kejahatan yang terakhir adalah kejahatan penyakit jiwa, yaitu hasad, yaitu dengki. Dengki itu bahaya. Dengki ini yang mengakibatkan banyak kejahatan. Dengki ini yang mengakibatkan banyak pembunuhan. Perhatikan, dari 4 bahaya yang disebutkan dalam surat Al-Falaq, bahaya yang disebutkan di urutan terakhir adalah bahaya yang paling buruk, yaitu dengki. Dan Allah menyebutkan dengki bersamaan dengan nafathat, yaitu sihir, karena dengki dan sihir biasanya bersatu dan tidak terpisah. Wallahu ta'ala a'lam.